Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kita lanjut untuk membahas al-muqaddimah. Tidak apa-apa kita ulangi perkataan beliau. Qala al-imamu Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ilmihi. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Di sini bait yang pertama kita mengulangi secara cepat saja. Yang di sini maksud adalah Roji afi Rabbin Sami'i, berkata Roji, pengharap afi Rabbin Sami'i, ampunan Rob yang maha mendengar. Siapa? Yaitu Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Ya. Muhammad ibnul Jazari Syafi'i ini adalah nama dari beliau Ibnul Jazari, yaitu namanya adalah Muhammad, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Muhammad bin Muhammad atau Muhammad bin Muhammadin ibni Ali ibni Yusuf al-Jazari ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il Qur'ani ma' muhibbihi. Di sini katakan iftataha Ibnul Jazari al-muqaddimata bilhamdillah. Beliau memulai dengan alhamdulillah dan bersolawat ala Nabi al-Mustafa dan juga kepada alihi, kepada keluarganya dan ahli bait beliau dan yang terdekat dari keluarga-keluarga beliau, sanak famili beliau dan juga orang-orang yang beriman kepada beliau juga mengikuti. Kemudian setelah itu dikatakan wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya. Alhamdulillah wa sallallahu salawat Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah pilihan ya dari Allah Subhanahu wa taala, Mustafa yang terpilih, yaitu yang terpilih sebagai rasul. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, alihi wa sahbihi, keluarganya, juga sahabatnya, wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Muqri'il Qur'an di sini adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan membacakan Al-Qur'an. Orang-orang yang menta'lim. Mu'allimuhu. Limuqri'il Qur'an wa huwa mu'allimuhu wa limuhibbihi. Ay muhibbul Qur'an, orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Masya Allah. Dan ini lebih umum, kalau kita katakan muqri'ul Qur'an, maka itu lebih khusus para pengajar Al-Qur'an. Tapi kalau kita sudah katakan, seperti dikatakan di sini, muhibbihi adalah pencinta Al-Qur'an. Wa huwa yashmalu kulla mu'minin wa mu'minatin ila yaumiddin. Berarti ini doa ini mencakup seluruh orang-orang yang beriman. Karena tentunya orang yang beriman dengan sebenar-benarnya dia akan mengatakan saya cinta Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, ini seperti yang pernah disampaikan dulu, kebiasaan ulama kita memulai buku-buku mereka, kitab-kitab mereka baik dalam bentuk nasar maupun dalam bentuk syiar, ya, bentuk syair seperti ini atau bentuk buku seperti biasa atau an-nasr. Ya. Itu selalu mereka mendoakan, kebiasaan mereka adalah mendoakan, dan ini merupakan contoh dari salafun shalih. Momen-momen apapun selalu dengan berdoa. Ya, kita kadang kalau mendapatkan momen-momen penting, momen-momen menarik, itu kita bukan berdoa, tapi kita mengatakan kata-kata yang viral, kata-kata yang terkenal, yang gaul dan lain sebagainya. Misalnya kaget, ya, kaget, waduh, ya. Sebagian orang makan takjub, anjir, ya.
Sebagian orang mengatakan buset. Ya. Padahal kita diajarkan oleh Rasulullah SAW senantiasa menyebut Allah SWT dalam momen apapun, terutama yang menakjubkan. Masya Allah, Subhanallah. Juga berdoa. Jazakallah khairah. Dan lain sebagainya. Nah, jadi berdoa itu, membiasakan doa dan zikir adalah kebiasaan para salafus saleh. Ini adalah ajaran untuk kita semua. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus sering atau terus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga doa. Ini di sini seperti itu. Yang mendoakan seluruh umat Islam ini merupakan salah satu sifat orang yang beriman. Ya, makanya kita juga dalam majelis-majelis kita mendoakan untuk orang-orang yang beriman secara umum. Fajazallahu Ibn al-Jazari kulla khairin ala hada du'ai wa ja'alana Allahu min muhibbil Qur'ani at-talina lahu al-mutbi'ina li awamirihi wal muntahina an nawahihi. Semoga Allah membalas Al-Imam Ibn al-Jazari dengan balasan yang sebanyak-banyaknya, dengan balasan yang lebih baik atas doa ini. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk muhibbul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang membacanya, yang mengamalkan perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Selesailah muqaddimah. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Selesai dari muqaddimah kitabnya, kemudian beliau memulai kitab, yang kitab ini juga dinamai apa? Dinamai muqaddimah. Al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya'namah. Ini namanya juga muqaddimah. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'namah. Wa ba'du, ini kalau bicara gramatikal, dharfun maqtu'un 'anil idhafah wa taqdirul mudhaf ilaihi wa ba'da hamdillahi ta'ala wa salati ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wa hiya qa'imatun maqama amma ba'du allati yu'ta biha lil intiqali min ghardin ila akhar. Ba'du ini dharf ya, yang asalnya wa ba'da ini dan itu seterusnya. Ba'da hamdillah, setelah hamdulillah, setelah sholawat dan taslim dan sebagainya. Jadi wa ba'da, setelah itu ada mudhof ilaihnya hamdillah ta'ala dan seterusnya, tapi tidak disebutkan ya. Kemudian dikatakan itu wa ba'du. Dan ini selalu digunakan untuk faslul khitab, atau digunakan untuk memisahkan antara dua permasalahan atau dua ungkapan pembicaraan yang berbeda gitu. Pertama tadi tentang muqaddimah, tentang doa, tentang lain sebagainya. Sekarang mau ke pembicaraan yang lain, yaitu mengenai ilmu tajwid, mengenai kitab ini. Berarti pakai amma ba'du atau wa ba'du. Sebagaimana kalau kita ada khutbah, baik khutbah Jumat atau yang lainnya, setelah muqaddimah ada amma ba'du. Ini artinya selesai dari pembicaraan tadi, muqaddimah, salat dan taslim yang kebanyakan adalah berisi dengan doa. Kemudian ingin masuk ke inti permasalahan misalnya, ya maka kita gunakan amma ba'du atau wa ba'du. Wa amma tatadammanu ma'na asy-syart wa lihadza talzam al-fa fi jawabiha hatta law hudifat qabla ba'du wa lam yaqul an-nadhim huna wa ba'du fa inna hadhihi li'anna wal wazn ikhtal. Jadi idealnya sebenarnya kalau kata wa ba'du dia harus ditambah fa al-jawab ya, karena amma yang tidak disebutkan itu adalah syarat. Wa ba'du fa inna hadhihi. Tapi kenapa tidak pakai fa ya? Ini karena darurah qafiyah, artinya menyesuaikan bait. Ya. Jadi apa yang tidak boleh dalam kaidah lughah itu sering diperbolehkan tatkala di dalam syair, di dalam syair. Nah, ini
Ini kaidah ini. Jadi banyak sekali kaidah lughawiyah yang tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan nanti tatkala kita mendapati syair. Jadi banyak kaidah-kaidah yang tidak diamalkan dalam syair karena menyesuaikan indahnya bait dan keserasiannya bait. Wa qawluhu muqaddimah bi fathid dali al-musyaddadati wa kasriha. Muqaddimah bisa, muqaddamah bisa. Wal kasru asyar'at. Tapi muqaddimah itu lebih masyhur dengan kasroh. Wa muqaddimatu kulli syai'in awwaluhu. Muqaddimah sesuatu itu adalah awalnya. Ya, muqaddimah apa misalnya muqaddimah kita berarti awalnya, muqaddimah misalnya khutbah berarti awal khutbah. Wa ma fi qawli fi ma ala qarihi mausulatun bi ma'na alladhi ay fil ladhi yajibu ala kulli qari'in min qurra'il qur'ani ay ya'lama. Ma di sini artinya yang, ya ism mausul. Jadi muqaddimah fi ma yajibu, yang wajib atas ya qari'il Qur'an untuk mengetahuinya. Jadi wajib bagi seorang qari'il Qur'an dan seluruh qurra'ul Qur'an untuk mengetahui muqaddimah ini. Ya. Atau mengetahui ilmu ini. Apa alasannya? Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Ya, qauluhu, perkataan beliau, idh dharfu zamanin yadullu 'alal madhi. Wa yufidu huna ta'lil al-wujubil muqaddari fi qawlihi fima 'ala qarihi ay ya'lama. Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah dzarf zaman yang menunjukkan al-madhi, sesuatu yang telah lampau. Idh, ya tatkala atau ketika, di mana. Apa yang disebutkan setelah itu adalah hal-hal yang telah terjadi, hal yang telah lampau. Ini adalah ta'lilul wujub. Idh wajibun alaihimu muhattamu. Yajibu ala qari'il Qur'an. Wajib atas qari'il Qur'an untuk mengetahuinya. Apa alasannya? Inilah idh di sini sebagai ta'lil. Ta'lil artinya alasan, sebagai ilah. Sebab kenapa wajib. Idh wajibun alaihim muhattamu qabla syur'i awalan ay ya'lamu ismun fa'ilun atau ismu fa'ilin min qawlihim wajaba syai' wujuban idza sabata wa lazima. Harus. Wajib artinya adalah harus. Wa qad akatahu bi qawlihi muhattam wal hatmu al-lazimul wajib alladzi la budda min fi'lihi. Al-hatm juga harus. Ya. Wajibun alaihi muhattamu, harus, wajib. Qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Karena sebelum membaca Quran, sebelum memulai bacaan Quran harus mengetahuinya. Asyuru masdaru syara'a fil amr ay khadha fihi. Syuru' itu dari kata syara'a yashra'u. Artinya memulai dan berkecimpung gitu. Khadha yakhudu itu berkecimpung ya di situ, atau berbicara tentang hal itu, ya khadha fihi, khadha yakhudu. Ya'ni yajibu ala qari'il Qur'ani qabla syuru'i fil qira'ati ay ya'lama ma sayadhkuruhu fil abyati atiyah min mawdu'at. Maksudnya adalah wajib bagi seorang qari'il Qur'an untuk membaca, untuk mengetahui hal ini sebelum membaca Al-Quran. Artinya semua yang ingin membaca harus sudah tahu dulu ilmunya gitu. Ya, karena perintah Allah SWT, wartilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Tartil itu adalah ya ma'rifatu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tartil itu adalah membaca huruf Arab dengan tajwid, dengan juga sesuai dengan wakafnya dan ibtidaknya sesuai.
Yajibu ala qari'il Qur'an qabla syuni fil qira'ah an ya'lama ma sayadhkuruhu. Jadi wajib bagi semua orang yang ingin membaca Al-Qur'an, ingin berkecimpung dalam bacaan Al-Qur'an, ingin memulai membaca Al-Qur'an dan membiasakan Al-Qur'an, maka dia harus mengetahui apa yang akan disebutkan oleh al-muallif, oleh beliau Ibnu Jazari rahimahullah taala, yang tertera dalam bait-bait yang akan disebutkan berikut, ya, yang mengandung banyak permasalahan-permasalahan tajwid. Yang pertama, makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'i wa mawsunin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Nah, di sini jama'an nazim fi hadhil abyatil mawdu'atil lati yajibu ala muta'allimi tajwidi ay ya'lamaha. An-nazim rahimahullah ta'ala, kalau kita katakan an-nazim berarti yang membuat manzumah ini, yaitu Ibnu Jazari, an-nazim. Ya, kalau ada istilah an-nazim maksudnya adalah yang membuat manzumah ini. Artinya adalah penulis manzumah ini. Fi hadhil abyat al-mawdu'at allati yajibu ala muta'allim tajwid an ya'lamaha. Beliau mengumpulkan secara ijmal, secara global tentang mawdu'at, tentang bab-bab, pembahasan-pembahasan yang wajib diketahui oleh seseorang yang mempelajari ilmu tajwid. Di antaranya yang pertama itu makharijul huruf wa sifatuha. Makhraj dan sifat huruf. Ya, makhrajnya dan sifat-sifatnya. Pertama, makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kemudian beliau juga menyebutkan ahkamul waqf wal ibtida. Jadi poin yang kedua yang penting yaitu adalah waqf wal ibtida, yaitu waqaf dan ibtida. Ini penting. Apa itu waqaf wal ibtida? Wa huwa ma 'abbara anhu biqaulihi wal mawaqifi. Atau dari mana kita menyimpulkan hal itu? Dari kata wal mawaqifi. Dari kata wal mawaqifi. Nah, dari situ, dari kata al mawaqif di sini, maka bisa kita ketahui bahwa beliau juga menekankan tentang bab waqf. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ma rusima fil masahif minal maktu wal mausul minal kalimat wa min ha'ati ta'nis al marsuma fil asma'i ta'an. Kemudian bab yang ketiga yang penting yang beliau sebutkan yaitu adalah tentang ma'rifat rasm al-masahif. Yang termasuk pada hal itu adalah al-maktu wal mausul minal kalimat. Karena ada kalimat yang ditulis dengan secara terpisah dengan secara bersambung. Kalimat yang sama, kalimatnya. Kalau kita katakan kalimat, maksudnya kalimat bahasa Arab ya, yaitu kata. Kata yang sama, kadang ditulis di Al-Quran itu dengan dua versi. Misalnya, an, la. Ya, saya coba tulis misalnya nanti, nggak apa-apa, ini untuk gambaran saja. Afwan. An. Tidak mau. Tidak mau menulis. Astagfirullahaladzim. Salah. An la. Ya kan? An la. Begini. Kadang di ayat lain ditulis begini. Allah. Ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya nanti ke waqaf dan ibtida. Akan beda caranya. Atau aturannya beda. Kenapa beda? Karena beda rasmnya. Nah, ini yang ketiga maksudnya. Al-maktu wal mausul. Kalau begini terpisah namanya
Maktu kalau bersambung namanya mausul. Nah, ini yang ketiga. Termasuk juga ha'ati ta'nis al-marsumah fil asma ta'an. Ya, termasuk hak ta'nis, yaitu hak ta'nis adalah tak ta'nis yang ditulis dengan tak gitu. Tapi kadang ada juga dengan tak marbuto, ada juga dengan bukan tak marbuto. Misalnya ada yang ditulis misalnya dengan im oro'ah. Ada kadang ditulis dengan imro'at. Sama-sama hak taknis. Kalau kita cuman nanti beda aturannya pas wakaf. Yang ini baca imro'at, yang ini baca imro'ah misalnya. Jadi ini kurang lebih 3 ya. 1, 2, 3. Ya, jadi ini 3 bab penting yang harus diketahui oleh seorang qari'ul Quran. Atau 3 bab penting dalam ilmu tajwid. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Kenapa harus belajar tajwid? Ini ta'lilun lima dzakarahu an-nazim min wujubi ta'allumi qari'il Qur'ani makharijal hurufi wa sifatiha wa afsahul lughati abyanuha. Wa hiya lughatul Arab allati nazal Qur'an biha. Agar melafadzkan Al-Qur'an dengan sefasih-fasihnya, dengan bahasa yang paling fasih. Ini adalah ta'lil. Ta'lil juga illah, ya sebab. Kenapa wajib? Ya karena dia harus baca dengan fasih. Artinya kalau dia nggak baca dengan fasih berarti salah. Dan dia nggak akan bisa membaca Al-Quran dengan fasih kalau tidak belajar ilmu tajwid. Afsahul lughat artinya abyanuha, yang paling fasih artinya yang paling jelas, yang paling pas, yang paling tepat. Ya bagaimana itu? Lughatul Arab allati nazal Qur'anu biha, yaitu bahasa Arab yang dengannya Quran turun. Artinya bahasa Arab itu macam-macam, apalagi sekarang, ya. Sekarang bahasa Arab itu macam-macam, ada bahasa yang amiyah dan lain sebagainya. Amiyah pun macam-macam. Jadi bahasa yang mana yang dimaksud adalah bahasa apa? Bahasa Al-Qur'an yang dengan bahasa itu turun Al-Qur'an, yaitu bahasa yang fasih, bahasa Quraisy. Muharririt tajwidi, jam'u muharrir wa wasmu fa'ilin min al-fi'l harrara wa harrara al-kitabah aqama hurufaha wa aslaha saqataha. Wa tahriru at-taqiqu li syai'i wal itqan lahu min ghairi ziyadah wala nuqsan. Apa itu tahrir? Muharrir tajwid itu adalah mentahrir tajwid. Apa itu tahrir tajwid? Tahqiq, itqan, yaitu membaca dengan tajwid yang semutkin-mutkinnya, sebenar-benarnya, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa menambah dan mengurangi. Wa muharriri asluhu muharrirun wa huwa mudhaf hudifat nunuhu lil idhafah mansubun alal hal min dhamiri liya'lamu. Ay hal kaunihim mutqini tajwidil Qur'an wa arifina bimawaqifihi wa mabadi'ihi. Ya, ini salah nulis ya. Arifina bimawaqifihi. Ya, enggak mungkin bimawaqifahu. Ya, wa mabadi'ihi. Kenapa alasannya ya? Ini kan sighat muntahal jumu' ya, mawaqif. Ini kan dia itu kan begini aslanya. Mawaqif. Itu kayak masajid. Jadi dia majrurnya dengan fathah. Ya. Mawaqifah fi mawaqifah, tapi dia akan batal ism layan sharif, itu batal pengamalannya jika dia menjadi mudhof ya. Kalau ada hi berarti mawaqifihi, jadi enggak mawaqifahu itu. Jadi salah penulisan wa mabadi'ihi. Ya, fi masajida, tapi kalau kita mudhofkan jadi fi masajidihi. Wa ma rusima fil masahifil usmaniyati minal maqtu'i wal mausul wa ta'at at-ta'nis. Ya, ini masih penyelesaian seperti yang tadi. Wa dhamir fi qawlihi biha ya'udu ilal masahif wal ba bima'na fi ay fiha wa ha fi qawlihi biha ay biha la bita mabsutah lakin qasraha
lil wazni falam yumkinul qol biha. Biha di sini adalah muharri tajwidi wal muaqifi wa marusima fil mas'ul min kulli maktum masulin biha. Biha itu yang pertama adalah masohif. Yang pertama adalah masohif. Mana ini? Coba lihat di sini ya. Nah, di sini biha ini masohif. Jadi maktu dan mausul yang tadi yang ditulis di masohif Utsmaniyah. Wa ta'un salam taktub biha. Kalau ha ini bukan ha seperti ini, tapi ha ini aslinya adalah ha. Ha adalah ha gitu. Gitu. Ya. Kenapa enggak pakai hamzah? Ya ini seperti tadi. Inilah syair. Syair itu menyesuaikan gitu. Ada ilmunya khusus namanya ilmu arud, ya. Jadi ilmu dalam hal ini. Wa ta'i unsa lam taktub biha. Lam takun tuktab biha. Ta unsa itu enggak ada, itu imro'ah ditulis begini. Imro'ah. Enggak ada kan? Pasti selalu ditulis dengan ta. Ini maksudnya. Dan ini semua ilmu seperti ini adalah terbilang ilmu rosmil masohif. Ini adalah ilmu rosmil masohif. Jadi ilmu tajwid itu sebenarnya umum. Anakan-anakannya ilmu tajwid itu ada ilmu qiraat, ada ilmu rosm masohif, ada ilmu audil ayat, banyak sekali. Ya. Tapi ini disatukan saja secara umum. Dan rosmul masohif di sini yang akan dibahas oleh Ibnu Jazari adalah yang penting-penting saja. Ya. Dan yang sangat urgen untuk dipelajari oleh para qari'ul Quran, terutama para pemula. Baik, insyaallah kita akan mulai bab qari'ul huruf di pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Tafadhal kalau ada yang mau dipertanyakan. Ya, afwan Ustaz, ini soal. Tafadhal. Yang pertama Ustaz, apakah sahabat Rasulullah juga mempelajari tajwid Ustaz? Kemudian yang kedua, sejak kapan ini dicetuskan adanya pelajaran ilmu tajwid oleh para ulama kita? Syukran Ustaz, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi dari jawaban yang kedua, sejak kapan ini ada ilmu tajwid? Ya, tentunya semua ilmu itu menjadi satu fun, satu disiplin ilmu itu semuanya datang belakangan. Ya, jadi dulu itu zaman sahabat ya enggak ada ilmu secara khusus gitu, secara terperinci. Ini namanya fikih, ilmu hadis. Semua ilmu itu datang belakangan. Dan selalu ilmu datang karena banyak masalah gitu. Karena begini-begini harus begini. Contohnya ya ilmu tajwid. Kenapa ilmu tajwid ditulis oleh para ulama kaidah-kaidahnya? Karena banyak terjadi kesalahan di antara umat Islam setelah tersebar Islam di banyak daerah. Tentunya faktornya adalah karena mereka bukan orang Arab. Karena bukan orang Arab, maka terjadilah kesalahan. Ya, jadi sejak kapan? Bukan sejak zaman sahabat ditulis. Ya. Termasuk yang dikatakan Syekh Aiman kalau nggak salah, Al-Farahidi kalau nggak salah namanya itu. Ya. Itu termasuk ya awail ya mungkin yang ini membicarakan tentang ilmu tajwid secara tafsil gitu. Apakah para sahabat mempelajari? Ya, tidak mempelajari seperti ini. Tidak ada bab-bab nun sukun dan tan, tidak ada. Kenapa? Tidak perlu, karena mereka langsung talaki. Langsung talaki dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada masalah langsung ditanya. Dan jika memang ada ilmu tajwid seperti ini zaman sahabat, ya tentunya ada sudah sampai ke kita hadisnya atau riwayatnya seperti ilmu faraid. Ya. Kalau ilmu faraid, yaitu ada memang beberapa ilmu faraid yang memang sudah dibicarakan tentang pembagian faraid itu di warisan di zaman sahabat.
Ya, termasuk jika ada hadis-hadisnya langsung dan jelas ada ayat-ayatnya. Adapun tajwid, nah, datang belakangan gitu. Ya. Kapan pastinya saya tidak tahu pasti kapan. Ya, mudah-mudahan saya nanti bisa baca-baca lagi apakah di zaman tabi'in atau setelahnya. Tapi yang jelas bukan ada di zaman sahabat. Ya, bukan ada di zaman sahabat. Maksudnya adalah ilmu yang seperti ini. Sudah ditulis itu hukum-hukum nun sukun dan tanwin, makharijul huruf dan sifat secara terperinci begini belum ada. Ini datang belakangan. Kenapa bisa terjadi tadi? Bisa terjadi hal itu atau terjadi hal itu karena adanya apa? Salah satunya Islam menyebar di mana-mana, maka terjadi banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran yang disebabkan oleh lisan-lisan orang Muslim yang bukan memang lisan Arab. Yang pertama, yang kedua juga orang-orang Arab pun yang asli dari Arab mulai terpengaruh dengan orang-orang Muslim yang dari luar Arab yang akhirnya mereka bertemu. Tapi saya kira jelas ya. Jadi kalau para sahabat bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan talaki langsung, ya, nggak langsung. Bacanya ini mat tabi'i, nggak ada bilang begitu, ya. Baca seperti ini, oh seperti ini. Mungkin ada teguran salah nggak begini, tapi nggak pernah sampai ke step ini mat tabi'i, ini mat jaiz dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ada yang mau yang lain sebelum kita tutup? Saya kira cukup ya. Nah, Ustaz, yakfi. Insyaallah kita bisa lanjut ke depan untuk tahsin kita, dan jangan lupa yang penting praktek. Tapi praktek pun menjadi satu polemik gitulah kalau ada perbedaan, kalau kita tidak punya pegangan. Ustaz ini gimana? Bacanya begini atau gini? Kita prakteknya semua mengatakan benar. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Ya termasuk tajwid gitu. Dari yang lain. Oh ini kaidahnya begini dalam Jazariyah, kaidahnya begini dalam buku tajwid ini. Misalnya kita punya tajwid mahir. Tapi kalau hanya praktek saja ya ini kita tidak punya teori, kita tidak bisa punya dalil gitu. Kecuali kalau memang jelas kita talaki langsung dengan para masyayikh yang punya sanad sampai Rasulullah SAW. Kenapa baca begini? Baca syekh saya. Ya kan? Bacanya bagaimana? Ini bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nggak punya sanad, nggak belajar juga tajwid, kenapa baca begitu? Bingung kan jawabnya? Kenapa baca ikhfanya begini-begini? Nggak tahu juga. Nah, artinya kalau ini kita baca atau kita pelajari ilmunya, baru kita punya bekal di situ. Dan tentunya kita ingin mengajar orang lain dengan apa yang kita miliki. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita memudahkan untuk beramal soleh. Amin. Bisa mengajarkan kepada orang lain. Allahumma ta'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an. Alika wa khasatika ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam.